Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi dari kelas 2 dan dari kelompok 4. Saya menjelaskan tentang eksponen. Jadi apa itu eksponen? Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Nah, itu ada juga sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Terus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Terus ada lagi di dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Terus A pangkat L dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Terus A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Terus yang kedua lagi 1 per A pangkat N sama dengan A min 1 min N. Terus N kuadrat A pangkat M sama dengan A per A pangkat M per N. Terus yang satu lagi A pangkat 0 sama dengan 1. Dan sini ada A kali A kali A kali A dan seterusnya dikali A sama dengan A pangkat N, di mana A dikalikan jumlah N. Dan jadikan contoh soal yang pertama. Diketahui A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Berapa nilai dari A minus B dikali C pangkat 3 per A dikali B pangkat 2 dan C dikurang pangkat 1. Dan jawabannya adalah kemenangan A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 3 per AB pangkat 2 C pangkat min 1 sama dengan 1/2 dipangkatkan min 2 dikali 2 dikali 1 per 1/2 dikali 2 dipangkatkan 2 dikali 1. Terus 2 pangkat 1 dipangkatkan min 2/2 sama dengan 4. Terus contoh soal yang kedua adalah bentuk sederhana dari kuadrat 7 ditambah kuadrat 48 adalah jawabannya yaitu pangkat 7 ditambah pangkat 8/8 sama dengan pangkat 3 tambah 4 ditambah pangkat 4 kali 3/4 sama dengan kuadrat 3 ditambah 4 ditambah 2 kuadrat 3 kali 4 sama dengan kuadrat 3 ditambah kuadrat 4 sama dengan 2 tambah kuadrat 3. Nah, rumus praktisnya itu ada kuadrat A ditambah kuadrat B sama dengan kuadrat A ditambah B ditambah 2 kuadrat AB. Terus contoh soal yang ketiga, 4 pangkat X min 6 sama dengan 1/3 2 kuadrat 8. Penyelesaiannya itu 2 pangkat 2 dalam kurung X min 6 sama dengan 1/2 pangkat 5 1 dalam kurung 8 Z. Dan sini 2 pangkat 2 dikali X min 6 sama dengan 2 pangkat 5 dalam kurung 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/2 2 pangkat 2 dalam kurung X min 6 dalam kurung serta sama dengan 2 pangkat 7/2. Terus 2X min dikurang 12 sama dengan min 7/2. Nah, X nya itu 12 sama dengan 12 dikurang 7/2. Nah, X nya adalah 17/2. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Kisti Madania dari kelompok 4 kelas 12. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logaritma. Nah, sebelumnya logaritma itu apa sih? Logaritma adalah kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Logaritma adalah invers atau kebalikan dari perhitungan berupa perpangkatan yang digunakan untuk menentukan besaran pangkat dalam bilangan pokok. Selain itu, ada sifat logaritma yang harus kalian ketahui.
Yang pertama ada A log A sama dengan 1. Nah, biasanya kayak gini, basis sama nilai logaritma itu harus sama. Jadi nilainya bisa 1. Lalu ada A log 1 sama dengan 0, A log 0 sama dengan infinity, A log minus B sama dengan infinity, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C, A log B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C, A log X pangkat B sama dengan B dikali A log X, A log A pangkat Y sama dengan Y, A pangkat N log A pangkat M sama dengan M dibagi N. Lalu ada A log B sama dengan 1 dibagi B log B dibagi log A. Nah, setelah kalian mengetahui sifat tersebut, mari kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, ada 2 log 54 ditambah 3 log 81 ditambah 4 log 64. Nah, kalau kayak gini nilai logaritma itu harus kita ubah jadi perpangkatan atau eksponen. Di sini kita ubah jadi 54 ini diubah jadi 2 pangkat 5. Jadi 2 log 2 pangkat 5 ditambah 3 log 3 pangkat 4 ditambah 4 log 4 pangkat 3. Nah, pangkatnya ini dipindahkan ke depan. Jadi yang pangkat dari nilai logaritma ini dipindahkan ke depan. Jadi 5 dikali log 2 ditambah 4 dikali 3 log 3 ditambah 3 dikali 4 log 4. Nah, kalau basis sama nilainya sama berarti nilainya jadi 1 kan. Jadi ini 2 log 2, 3 log 3 sama 4 log 4 jadi nilainya 1. Jadi 5 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 12. Lalu ada contoh soal kedua. Sini 2 log 1 per 64 ditambah 4 log 1 per 256 ditambah 5 log 1 per 125. Nah, yang di bawah ini 64, 256 sama 125 ini diubah jadi perpangkatan. Jadi 2 log 1 per 2 pangkat 6 ditambah 4 log 1 per 4 pangkat 4 ditambah 5 log 1 per 5 pangkat 3. Nah, karena ini masih per-peran, kita ubah jadi di ke atasin jadi minus ya pangkatnya. Jadi 2 log 2 pangkat negatif 6 ditambah 4 log 4 pangkat negatif 4 ditambah 5 log 5 pangkat negatif 3. Lalu ini pangkatnya kita pindahin ke depan, jadi negatif 6 ditambah dikali 2 log 2 ditambah negatif 4 dikali 4 log 4 ditambah negatif 3 dikali 5 log 5. Nah, karena di sini 2 log 2, 4 log 4 sama 5 log 5 ini kan basis sama nilainya sama, jadi nilai itu 1. Jadi negatif 6 dikali 1 ditambah negatif 4 dikali 1 ditambah negatif 3 dikali 1, hasilnya 13. Nah, itu dia penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalika Selena Nadif dari kelompok 4. Saya akan memberitahu tentang barisan aritmatika. Jadi definisi dari baris aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Rumus dari baris aritmatika sendiri adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Keterangannya adalah UN adalah suku ke N, A suku awal pertama, dan B adalah beda atau selisih. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini aku ada soal barisan aritmatika diketahui suku ketujuhnya adalah 22 dan suku ke-11 adalah 34. Jumlah 18 suku pertama adalah, di sini kita bakal nyelesain yang U7 suku ke-7 sama suku ke-11-nya dulu. Jadi caranya suku 11 adalah A ditambah 7. Kenapa 7? Karena N itu tuh nilainya, jadi 7 dikurang 1 dikali B sama dengan 22. 7 kurang 1 6, jadi A ditambah 6B sama dengan 22. Terus yang U11 sama, jadi A ditambah 11 dikurang 1 dikali B sama dengan 34. 11 kurang 1 10, jadi A ditambah 10B sama dengan 34. Terus habis itu kita kurang A ditambah 6B sama dengan 22 dikurang A ditambah 10B sama dengan 34. Jadi totalnya tuh B sama dengan 3. Jadi yang ditanya adalah nilai A. Karena kita udah ketemu nilai B, jadi ini gampang.
kita tinggal masukin rumus yang kita substitusikan yang ke persamaan 1 aku. A ditambah 6B sama dengan 22. A ditambah 6B nya diganti 3, jadi A ditambah 6 dikali 3 sama dengan 22. 6 dikali 3 18. A ditambah 18 sama dengan 22. 18 nya pindah ruas, jadi 22 dikurang 18 sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4. Sekarang kita suku 18 suku pertamanya. Jadi caranya tuh pakai SN N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Jadi caranya kita tulis ini 18 per 2 dalam kurung 2 kali 4 ditambah 18 kurang 1 tutup kurung dikali 3. Di sini kita ngitung yang 18 bagi 2 dulu. 18 bagi 2-nya ya. Dulu 18 bagi 2 sama dengan 9. Habis itu kita bakalan hitung yang belakangnya. 18 kurang 1 17. Terus 2 dikali 4 8. Jadi di bawahnya ditulisnya 9 dalam kurung 8 ditambah 17 kali 3 tutup kurung sama dengan 9 dalam kurung 8 ditambah 17 kali 3 51. Jadi 8 tambah 51 sama dengan 50. 8 ditambah 51 sama dengan 59. Jadi 9 dikali 59 531. Jadi itu jawaban nomor 1. Yang kedua, diketahui suku ketiga dari barisan aritmatika adalah 11 dan suku ke-8 adalah 26. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Ini sama kayak tadi, jadi kita cari U3 sama U8-nya dulu. Jadi U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 11. Terus habis itu A yang U8 A plus 8B sama dengan 26. A plus 7B sama dengan 26. Terus itu kita eliminasi 1 dan 2. A ditambah 2B sama dengan 11. A dikurang A ditambah 7B sama dengan 26. Jadi B sama dengan 3. Habis itu kita substitusi B. A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2, B-nya diganti 3. Jadi A ditambah 2 dikali 3 sama dengan 11. 2 kali 3 6. Jadi A ditambah 6 sama dengan 11. Terus 6 pindah ruas, jadi 11 kurang 6. Jadi 5. A sama dengan 5. Yang dicari adalah U20. Kita bakal substitusi yang U20-nya, yaitu A ditambah 19B. Terus karena A-nya udah ketemu 5, B-nya juga udah ketemu, kita tinggal masukin aja. U20 sama dengan 5 ditambah 19 kali 3. Habis itu 19 kali 3 5 sama dengan 57. Jadi 5 ditambah 57 62. Jadi U20 sama dengan 62. Makasih. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang barisan aritmatika. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Tari Saifa, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Definisinya itu adalah deret aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Lanjut ke rumus deret aritmatika. Ada 2.
ada 2 Sn sama dengan N per 2 A tambah UN, dan yang kedua Sn sama dengan N per 2 2A tambah buka kurung N kurung 1 tutup kurung kali B. Keterangannya itu Sn adalah jumlah N suku pertama, A suku awal atau suku pertama, B adalah beda, N banyak suku barisan, UN suku akhir. Contoh soal, diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 18. Jumlah 20 suku pertamanya adalah A 27, B nya adalah min 3. Kita jawab pakai rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 2A tambah buka kurung N kurung 1 kali B. N nya itu adalah 20 per 2 kali 27 tambah 20 kurung 1 min 3. S10 nya itu 20 bagi 2 kali 27 sama dengan 54, 20 kurung 1 adalah 19 dikali min 3. S20 sama dengan 10, 54 tambah 19 kali 3 sama dengan 57, S20 sama dengan 10 min 3. 10 bagi 3 sama dengan min 30. Jadi jumlah 20 suku pertama adalah min 30. Lanjut ke soal pertama, 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 ditambah 30. A nya 11, N nya sama dengan 20. Kita pakai rumus yang pertama, Sn sama dengan N per 2 A tambah UN. 20 dikurang 2 buka kurung 11 tambah 30 sama dengan 20 bagi 2 adalah 10, 11 tambah 30 sama dengan 41, sama dengan hasilnya 410. Lanjut ke soal 2, tentukan jumlah 9 suku pertama dari deret aritmatika berikut. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Diketahui A adalah 3, B adalah 2. Kita pakai rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 2A tambah buka kurung N per 1 tutup kurung kali B. 9 per 2 kali 3 tambah 9 kurang 1 dikali 2 sama dengan 9 per 2 kali 3 adalah 6, 9 kurang 1 adalah 8. Lanjut 9 per 2 buka kurung 6 tambah 16. 16 nya itu dari 8 kali 2. Lanjut 9 per 2 buka kurung 22 tutup kurung, jadi 22 dibagi 2 dikali 9 sama dengan 99. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filipi Mutih Leandro dari absen 16 kelas 10-2 dan kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang baris geometri. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke soal-soalnya, kita harus mengetahui definisinya dulu. Baris geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasanya disimbolkan dengan R. Rasio pada barisan geometri juga bisa disebut sebagai barisan ukur. Nah, di sini kita masuk ke rumus rasio. Rumus rasio itu sama dengan R sama dengan U2 per U1, bisa juga R sama dengan UN per UN min 1. Nah, di sini langsung lanjut ke rumus UN. Rumus UN itu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, UN nya itu suku ke N, A nya itu suku pertama, R nya itu rasio, N nya itu banyak suku. Lanjut ada rumus USN. Ada dua rumus, yaitu R jika R nya lebih besar dari 1, kita bisa pakai SN sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1.
kalau jika R-nya lebih kecil dari 1, Sn sama dengan A dalam kurung EA buka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung per 1 kurang R. Keterangannya sama seperti tadi. Nah, kita langsung masuk contoh soal yang pertama. Hitunglah suku kelima dari rasio perbandingan dari susunan geometri 3, 15, 75, dan seterusnya. Nah, yang diketahui di sini adalah suku pertama itu A, dan yang ditanya itu R dan U5. Nah, di sini untuk mencari R-nya itu kita bisa pakai rumusnya tadi, UN per UN-1. R sama dengan 15 per 3. Jadi R-nya itu 5. Langsung kita masuk ke rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat min N-1 sama dengan U5 sama dengan 3 kali 5 pangkat 5 min 1. U5 pangkat U5 sama dengan 3 kali 5 pangkat 4. Nah, di sini 5 pangkat 4-nya kita kalikan dulu. Jadinya 625. Jadi U5 sama dengan 3 kali 625 sama dengan 1875. Terus kita masuk contoh soal kedua. Ada 1/2 ditambah 3/2 ditambah 9/2 dan seterusnya. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Yang diketahui di sini adalah A 1/2 dan R 3/2 dikali 1/2 yaitu 3. Nah, langsung kita masukin rumusnya. Karena dia R-nya lebih besar dari 1, jadinya S5 sama dengan 1/2 buka kurung 3 pangkat 5 dikurang 1 tutup kurung per 3 kurang 1. S5 sama dengan 1/2 dikali 242/2. Jadi di sini S5-nya itu adalah 121/2. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ketiga. 1,2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya sampai 65.536. Nah, pertanyaan di sini tentukan suku tengahnya. Nah, kita bisa pakai rumus UT sama dengan akar A dikali UN. Nah, sama dengan akar 1 kali 65.536. Jadinya sama dengan akar 65.536 yaitu 256. Sekian penjelasan materi baris geometri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelia Renata Afriani dari kelas 10-2, absen 48. Dengan guru pembimbing saya, Bu Rini Oktavianingsih, atau biasa dikenal dengan Bu Oce. Saya dari kelompok 4. Oke, kita akan mengenal deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah deret bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Rasio ini biasanya dilambangkan dengan huruf R. Oke, kita masuk ke rumus deret geometri. Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurang rasio atau R per R pangkat N tutup kurung per 1 kurang R pangkat N. Keterangannya di sini, Sn sama dengan jumlah suku ke N dari deretan geometri. A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Contoh soal 1, tentukan jumlah 9 suku pertama dari deret geometri. 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah titik-titik. Diketahui A sama dengan 3, ditanya S9. Oke, jawab. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu R sama dengan UN per UN kurang 1 sama dengan U2 per U1. Di sini U2-nya adalah 6 dan suku ke-1-nya adalah 3. Diketahui A sama dengan 3, ditanya ini S9 ya. Oke, jawab. Jadi ini kita mencari rasionya terlebih dahulu. Untuk rumus rasio yaitu UN per UN kurang 1 sama dengan U2 per U1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Kemudian kita mencari SN-nya.
atau suku ke-9 ya. Jadi di sini rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R kurang 1. S9 sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat 9 dikurang 1 tutup kurung per 2 kurang 1. Sama dengan 3 dalam kurung 512 dikurang 1 per 1. Sama dengan 3 dikali 511 sama dengan 1535. Jadi jumlah 9 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 1535. Contoh soal kedua, seutas tali dibagi menjadi 6 bagian dengan ukuran panjang membentuk deret geometri. Jika bagian yang paling pendek 3 cm dan yang terpanjang 96 cm, tentukanlah ukuran panjang tali tersebut. Oke, jadi diketahui UN sama dengan 96, A sama dengan 3, N sama dengan 6. Ditanyanya yaitu S7. UN sama dengan AR, N kurang 1. 96 sama dengan 3 kali R5. R5 sama dengan 32, R sama dengan 2. Karena hasil R-nya 2, yang dimana 2 itu lebih dari 1, maka rumus penghitungan yang berlaku adalah Sn sama dengan A dalam kurung R, N kurang 1, tutup kurung, per R kurang 1. S6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1, tutup kurung, per 2 kurang 1. Sama dengan 3 dalam kurung 64 kurang 1, tutup kurung, per 1. Sama dengan 189. Jadi, ukuran panjang tali tersebut adalah 189 cm. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Setiap bulannya, sebuah fotokopi mempunyai hasil bertambah 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Hanya jika pada bulan ke-1 mempunyai keuntungan sebesar 600.000, maka berapakah keuntungan pada bulan ke-6 dari fotokopi tersebut? Berapa nih? Diketahui R sama dengan 2, U1 sama dengan 600.000. Langsung ke jawabannya, UN sama dengan AR, N kurang 1. U6 sama dengan 600.000 dikali 2, 6 kurang 1. Dengan demikian, U sama dengan 600.000 dikali 2 kali 5. UN sama dengan 600.000 dikali 32 sama dengan 19.200.000. Dengan demikian, fotokopi mempunyai keuntungan pada bulan ke-6 adalah sebesar 19.200.000 rupiah. Oke, sekian penjelasan mengenai deret geometri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi terima kasih. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diri Satanine dari kelas 10-2 nomor absen 37 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang trigonometri. Yang pertama ada definisi. Trigonometri adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Lalu di sini ada sudut. Terdapat 2 gambar sudut. Gambar yang pertama, putaran berlawanan arah jarum jam sudut bernilai positif, dan gambar yang kedua, putaran searah jarum jam sudut bernilai negatif. Lalu di sini ada ukuran sudut. Terdapat 2 ukuran sudut yang akan dibahas, yaitu satuan derajat di mana satu putaran bernilai 360 derajat dan satu derajat bernilai 1/360 derajat putaran. Lalu yang kedua ada satuan radian, di mana satu putaran bernilai 2 pi radian dan satu derajat bernilai pi per 180 radian, di mana pi bernilai 180 derajat. Lalu di sini ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini sudah tersedia gambar segitiga siku-siku yang telah ada sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Lalu di sini sudah ada rumus dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, secant alfa, dan kotan alfa. Rumus dari sin alfa yaitu depan per miring, cos alfa yaitu samping per miring, tan alfa yaitu depan per samping,
kosekan alfa yaitu miring per depan, sekan alfa yaitu miring per samping, dan kotan alfa yaitu samping per depan. Lalu di sini ada contoh soal yang pertama. Yang A, tentukan besar sudut 8/12 putaran dalam satuan derajat. Karena dalam satu putaran bernilai 360 derajat, maka bisa ditulis 8/12 dikali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Lalu yang B, ada tentukan besar sudut 5/15 putaran dalam satuan radian. Karena dalam satu putaran bernilai 2 pi radian, maka 5/15 dikali 2 pi sama dengan 10/15 pi radian. Lalu ada contoh soal yang kedua. Nilai cos pada segitiga siku-siku adalah 3/9 jika segitiga siku-siku di C. Maka tentukanlah sin B. Untuk lebih memudahi dalam memahaminya, kita harus menggambar terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Nah, di sini kita belum mengetahui sisi depan atau tingginya dari segitiga siku-siku tersebut. Maka kita harus mencari tinggi tersebut dengan menggunakan rumus akar dari sisi miring kuadrat dikurangin alas kuadrat, yaitu akar 9 kuadrat dikurangin 3 kuadrat, yaitu akar 81 dikurangin 9, yaitu akar 72. Akar 72 ini bisa disederhanain menjadi akar 4 dikali akar 18. Akar 4 yaitu 2 dan akar 18 yaitu 18. Maka diketahui sisi depannya yaitu 2 akar 18. Maka kita bisa menjawab sin B yaitu depan per miring, yaitu sama dengan 2 akar 18/9. Lalu di sini ada contoh soal yang ketiga. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan nilai sin A, tan A, dan kosek A. Karena di sini kita belum mengetahui sisi depannya atau tingginya, maka kita harus mencari terlebih dahulu sisi tingginya dengan menggunakan rumus akar sisi miring kuadrat dikurangin alas kuadrat, yaitu akar 5 kuadrat dikurangin 4 kuadrat, yaitu akar 25 dikurangin 16, yaitu akar 9. Akar 9 adalah 3. Maka kita mengetahui sisi depannya yaitu 3. Maka kita bisa menjawab sin A yaitu depan per miring yaitu 3/5, tan A yaitu depan per samping yaitu 3/4, dan kosek A yaitu miring per depan sama dengan 5/2. Nah, itu dia penjelasan materi trigonometri dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Sekian hasil dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Agnesia Parede dari kelompok 4, kelas 10-2 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel memiliki bentuk umum yakni AX plus BY plus CZ sama dengan D. Keterangan dari bentuk tersebut ialah ABCDX Y dan ZR. A adalah koefisien variabel X. X plus 2Y sama dengan 17. Jadi 3 dan 2 itu disebut sebagai koefisien, lalu X dan Y disebut sebagai variabel, dan 17-nya adalah konstanta. 3A plus 2B plus 5C sama dengan 20. Jika ditanya variabel ada 3 yaitu A, B, C. Koefisien ada 3 yaitu 3, 2, dan 5. Konstanta yaitu 20. Lanjut ke contoh soal pertama, kita bisa melihat soalnya di atas. Cara pengerjaannya yaitu substitusi. X plus Y plus 4Z sama dengan 20. X sama dengan 20 kurang Y kurang 4Z. Jadi langsung aja ke 20 min Y min 4Z plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Jadi 2Y min 2Z plus 20 sama dengan 16. 2Y min 2Z sama dengan 16 kurang 20. 16 kurang 20 hasilnya jadi min 4, dan Y kurang Z sama dengan min 2. 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. 2 dalam kurung 20 minus Y min 4Z
plus 4Y sama dengan 12. Y min 10Z sama dengan 12 kurang 40 sama dengan 28. Jadi hasilnya 2Y min 10Z sama dengan min 28. Lanjut ke eliminasi. Y sama dengan min 2, 2X, 2Y min 2Z sama dengan min 4, 2Y min 10Z sama dengan 28, itu kali 1, dan 2Y min 10Z sama dengan min 28. Jadi Z sama dengan 3. Lalu Y min Z sama dengan min 2, itu yang kali 10, dan 10Y sama dengan 10Z sama dengan min 20. Lalu 2Y sama dengan min 28, 2Y min 10Z sama dengan min 28. Jadi Y sama dengan 1, dan substitusinya X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16, lalu X plus 3, jadi Y-nya ini jadi 1, plus 2, Z-nya menjadi 3, sama dengan 16. X plus 9 sama dengan 16, X sama dengan 16 kurang 9, jadi hasilnya X itu 7. Lanjut ke soal kedua. Temukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Pertama-tama kita ke X plus Y plus Z sama dengan min 6, itu yang pertama. Lalu X plus Y min 2Z sama dengan 3, itu yang kedua. Lalu X min 2Y plus Z sama dengan 9, itu yang ketiga. Tentukan persamaan melalui 1. Jadi langsung ke substitusikan 4 kedua. X plus Y min 2Z sama dengan 3, min 6 min Y min Z plus Y min 2Z sama dengan 3. 3Z sama dengan min 9, dan Z-nya sama dengan min 3. Substitusi Z dan Y ke 1. X plus Y plus Z sama dengan min 6, X min 5 min 3 sama dengan min 6, X min 8 sama dengan min 6, jadi 8 kurang 6 hasilnya sama dengan 2. Substitusikan 4 kedua. X min 2Y plus Z sama dengan 9, min 6 min Y min Z min 2Y plus Z sama dengan 9, min 3 Y sama dengan 15, Y sama dengan 15 dalam kurung min 3, jadi hasilnya min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 5, min 3. Sekian presentasi SPLTV dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Thomas Motoritonang, absen 1 dari kelompok 4. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang pertidaksamaan linear. Rumus pertidaksamaan linear adalah dua variabel memiliki bentuk umum seperti berikut, yaitu adalah AX plus BY lebih kecil sama dengan, tanda pertidaksamaannya bisa berupa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan A sama dengan koefisien X, B sama dengan koefisien Y, dan C sama dengan konstanta. Pertama adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. Yang pertama,
X plus 2Y lebih kecil sama dengan 10, X plus Y lebih kecil sama dengan 7, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y. X plus 2Y kita ubah lebih kecil sama dengan itu menjadi sama dengan jadi sama dengan 10. Setelah itu kita buat tabel, yaitu adalah X sama Y. X nya itu kita buat 0, 10. 10 nya itu dari mana? Saat X itu kan 1, satunya itu dikali dengan 10. Jadi 1 kali 10 X, jadi dikasihnya 10. Setelah itu Y nya 5,0. Berarti Y nya itu dibagi, karena ada 2Y berarti 2 dibagi 10. Jadi 2 dibagi 10 sama dengan 5. Setelah itu kita buat titiknya, yaitu adalah X, Y sama dengan 0,5 dan juga 10,0 karena dibuatnya sesuai barisan ke bawah. Setelah itu X plus Y sama dengan 7. X nya seperti yang tadi 0,7, berarti 1 dikali 1 dibagi 7 sama dengan 7, dan juga Y nya 1 dibagi 7 sama dengan 7. Jadi 0,7 sama 7,0 sama dengan X Y nya sama dengan 0,7 dan juga 7,0. Berarti ini dari ke bawah ya, jadi dibacanya dari X Y gitu, dibawa ke bawah. Setelah itu kita buat grafiknya. Grafiknya itu pertama kita buat itu lurusan dari X plus 2Y lebih kecil sama dengan 10 dan X plus Y lebih kecil sama dengan 7. Yaitu soal kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. 4X plus 5Y lebih kecil sama dengan 20. Penyelesaiannya X kita buat tabelnya X, Y 0,5 dan juga 4 10, 0 sama 5, 4 sama 10. Jadi 4 dibagi 20 sama dengan 5, dan juga 5 dibagi 20 sama dengan 4. Jadi hasilnya seperti itu, dan X, Y sama dengan 0,4 sama 0,5 hasilnya. Di uji titiknya adalah uji titiknya kita pakai 0,0. Jadi 4X plus 5Y lebih kecil sama dengan 20. 4 dalam kurung 0 plus 5 dalam kurung 0 lebih kecil dari 20. 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 20. Jadi pernyataannya itu benar ya. Jadi bukan salah. Setelah itu karena pernyataannya benar, berarti arah grafik dari penentuannya adalah di bagian ke kiri. Di bagian karena ini arsirannya kotor, jadi diambilnya bagian paling kiri. Tapi kalau misalnya kita salah, diambilnya di bagian kanan, di bagian paling atas, di atasnya, di luar dari 5 ya, di luar dari 4 sama 5. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filipi Mutia Leandro, absen 16 dari kelompok 4, ingin membahas materi mengubah grafik menjadi pertidaksamaan. Rumusnya itu ada BX plus AY sama dengan A kali B. Nah, contoh soal pertama, di sini ada garis titik 10,6 dan 5,8. Nah, karena kita mau mengubahnya menjadi pertidaksamaan, kita jabarin dulu. Jadinya yang pertama tuh 8X plus 5Y titik 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, karena titik-titiknya belum ketemu, jadi kita uji titik dengan 6,9 karena diarsirnya ke atas. Jadi di atasnya 8 itu ada 9, di atasnya 5 itu ada 6. Jadi 6,9. 8X tambah 5Y titik 40. 8 kali 6 tambah 5 kali 9 titik 40. 48. Karena 8 kali 6 48 dan 5 kali 9 45. Jadinya ditambah jadi 93 titik 40 karena 93
karena 93 lebih besar dari 40, jadi 93-nya kita taruh lebih besar atau sama dengan, karena garisnya tidak berpotongan. Nah, penjelasan yang kedua itu ada 6x tambah 10y titik 60. Nah, di sini kita pakai uji titik 11,7 karena di hasilnya ke atas. 6x tambah 10y, 6 kali 11 tambah 10 kali 7, 66 tambah 70 yaitu 136. Nah, kalau 136 lebih besar dari 60 dan garisnya tidak berpotongan, jadi bisa disebut 136 lebih besar atau sama dengan dari 60. Nah, jadinya 8x tambah 5y lebih besar sama dengan dari 40, dan 6x tambah 10y lebih besar atau sama dengan dari 60. Jadi x-nya itu lebih besar dan y-nya juga lebih besar karena dia bilangannya positif semua. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ada titik 10,8 dan 5,12. Nah, penyelesaian pertama itu ada 8x tambah 10y titik 80. Nah, uji titiknya di sini karena dia mengarah ke bawah, jadi uji titiknya kita gunakan uji titik 0. Jadi 8 kali 0 tambah 10 kali 0 titik 80. Jadi karena 0 lebih kecil dari 80 dan garisnya tidak berpotongan, jadi 0 lebih kecil atau sama dengan dari 80. Nah, penjelasan yang kedua ada 12x tambah 5y titik 60. Nah, karena dia ke atas, karena hasilnya ke atas, jadi dia menggunakan uji titik 6,13. Jadi 12 kali 6 tambah 15 tambah 5 kali 13 titik 60. Jadi 72 tambah 65 137. Jadinya 137 lebih besar atau sama dengan dari 60. Jadi jawabannya itu adalah 8x tambah 10y lebih kecil dari atau sama dengan dari 80, dan 12x tambah 5y lebih besar atau sama dengan dari 60, dan x dan y nya juga lebih besar karena tidak melebihi garis bawah, karena tidak ada minusnya juga. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Fumasi Martari Tonang, absen 1 dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan tentang faktorisasi rumus ABC. Pengertian: bentuk umum AX2 plus BX plus C sama dengan 0. Rumusnya, kalau misalnya fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki perubah atau variabel dengan pengangkat tertinggi adalah 2. Contoh 1 adalah pemfaktoran AX2 plus BX plus C sama dengan 0. X2 min 7X sama dengan min 8 sama dengan 0. Jadi itu kita kali berapa yang hasilnya 8, tapi bisa juga dihasilkan 7. Bisa berapa kali berapa yang hasilnya 8, tapi juga bisa berapa tambah berapa yang hasilnya 7, atau berapa kurang berapa yang hasilnya 7. Jadi setelah kita menemukannya berarti 1 kali 8. Nah, 1 kali 8 nya itu karena jawabannya yang di tengah 7 itu min 7, berarti min 8, berarti 8 nya itu berarti min, sedangkan yang satunya itu plus. Berarti 1 kali min 8 min 8, dan juga 1 tambah min 7 min 8 sama dengan min 7. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya, jawabannya berarti kita buat dalam kurungnya, berarti x plus 1 dalam kurung x min 8 sama dengan 0, dan juga x plus 1 sama dengan 8, x min 8 sama dengan 0, x1 sama dengan min 1, karena satunya itu dipindah ke kanan jadinya min 1. Kalau 8, karena 8 nya dipindahin ke kanan jadinya 8, jadi x2 nya sama dengan 8.
Setelah itu contoh 2-nya adalah X1 plus 7X plus 6 sama dengan 0. A nya itu 1, B nya itu 7, C nya itu 6. Setelah itu kita buat rumusnya, yaitu adalah X 1,2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat B2 min 4A kali C per 2A sama dengan min 7 plus minus akar kuadrat 7 pangkat 2 per 4 kali 1 kali 6. Setelah itu min 7 plus minus akar 49 min 24, karena 7 pangkat 2 nya disederhanain jadi 49. Setelah itu per 2, yaitu min 7 plus minus akar pangkat 25 per 2. Setelah min 4 plus sama dengan min 7 plus minus 5 per 2. Setelah itu kita disederhanakan menjadi plus. Situ min 7 plus 5 per 2, min 7 kurang 5, min 7 tambah 5 sama dengan min 2 per 2, jadi sama dengan min 1. Setelah itu X2 nya sama dengan min 7 per 5 per min 7 min 5 dikurang 2 min 12 per 2, min 7 tambah min 5 sama dengan min 12, jadi min 12 per 2, habis itu dibagi menjadi min 6. Jadi HP nya itu adalah min 6, min 1. Terima kasih atas sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Tarisayupa dari absen 45 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan menggambar grafik fungsi kuadrat. Definisinya itu, grafik fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Lanjut ke rumus menggambar grafik fungsi kuadrat. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 UN. Ke soal pertama, persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di atas adalah: diketahui dua titik yang memotong sumbu X adalah min 2,0 dan 4,0. Diketahui juga sebuah titik pada grafik fungsi kuadrat 0, min 4. Mencari nilai A, min 4 sama dengan A 0 kurang negatif 2, 0 dikurang 4, min 4 sama dengan A kali 2 kali min 4. Min 4 sama dengan A 2 kali 4 sama dengan min 8. A sama dengan min 4 per min 8 sama dengan 1 per 2. Mencari persamaan kuadrat. Y sama dengan 1 per 2, X tambah 2, X kurang 4. Y sama dengan 1 per 2, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Y sama dengan 1 per 2, X pangkat 2 dikurang X dikurang 4. Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di atas adalah Y sama dengan 1 per 2, X pangkat 2 dikurang X dikurang lagi 4. Lanjut ke soal kedua, persamaan fungsi kuadrat pada gambar adalah koordinat titik puncak 1, min 1. Grafik melalui titik 0, min 3. Mencari nilai A, Y sama dengan X kurang XP pangkat 2 ditambah YP. Min 3 dikurang A, min 3 sama dengan A 0 kurang 1 pangkat 2 ditambah min 1, negatif 3 sama dengan A kali 1 sama dengan 1, min 3 sama dengan A kurang 1, A sama dengan min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Mencari persamaan kuadrat.
Y sama dengan min 2 X kurang 1 pangkat 2 ditambah min 1. Y sama dengan min 2 X pangkat 2 sama dengan 2X tambah 1 dikurang 1. Y sama dengan min 2 X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4X dikurang 3. Itu hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Kisi Marania dari kelompok 4 kelas 10-2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, kalian harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Lalu ada X1 dikali X2 sama dengan C per A. Lalu ada X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 tambah X2 dipangkatkan 2 ditambah 2 dalam kurung X1 dikali X2. Lalu ada 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 ditambah X2. Lalu ada X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 dipangkatkan 2 per X1 dikali X2. Lalu ada X1 dikurang X2 dipangkatkan 2 sama dengan X1 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung X1 dikali X2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 dipangkatkan 2 dikurang 2 dalam kurung X1 dikali X2. Lalu ada X1 dikurang X2 dipangkatkan 2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 dipangkatkan 2 dikurang 3 dalam kurung X1 dikali X2. Lalu ada X1 ditambah X2. Terus di sini juga ada rumus menyusun PK barunya, itu X2 dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kalau gitu kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama di sini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan 13 adalah, nah 7 ini sama dengan X1 dan 13 ini adalah X2-nya. Jadi sini kita pakai rumus yang pertama dan kedua. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 7 ditambah 13 sama dengan 20. Lalu ada X1 dikali X2 sama dengan 7 dikali 13 sama dengan 91. Nah, kita tinggal masukin ke rumus yang ini nih. X pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 tambah X2 X ditambah dalam kurung X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nih kan. X1 sama X2-nya itu adalah 20, terus X1 dikali X2-nya adalah 91. Kita masukin jadi X pangkat 2 dikurang 20X ditambah 91 sama dengan 0. Lalu sini kita lanjut ke contoh soal kedua. Ada persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 7 sama dengan 0. Di sini kita harus tahu A, B, C-nya ya. Di sini A-nya itu 1, B-nya 3, dan C-nya itu adalah minus 7. Kita masukin ke rumus yang ini A sama B itu tadi. Jadinya X1 tambah X2 sama dengan minus B per A sama dengan minus 3 per 1 sama dengan minus 3. Lalu ada X1 ditambah X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan, jadi C ini adalah negatif 7 ya, jadi negatif 7 per 1 sama dengan negatif 7. Terus kita persamaan kuadrat baru itu P dan Q. P-nya ini 2X1 sama Q-nya 2X2. Lalu ada P ditambah Q sama dengan 2X1 tambah 2X2 sama dengan 2 dalam kurung X1 tambah X. Lalu kita masukin di sini X1 sama X2 itu adalah negatif 3. Jadi 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Terus lalu ada P dikali Q sama dengan 2X kali 2X2 sama dengan 4 dalam kurung X1 dikali X2. Lalu kita masukkan lagi, jadi X1 dikali X2 itu tadi negatif 7. Jadi 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28. Terus kita masukin ke rumus yang X2, X pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 tambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, tadi kita masukin yang tadi PQ yang kita hitung tadi. Jadi ya X2, X pangkat 2 dikurang
negatif 6 X ditambah negatif 28 sama dengan 0. Jadinya kalau misalnya negatif ketemu negatif jadinya positif ya guys. Kalau misalnya positif ketemu negatif jadinya negatif. Jadinya X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 28 sama dengan 0. Pesan saya tadi, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan tidak disengaja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi, frekuensi, histogram, dan poligon. Untuk tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu satu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi tunggal biasanya digunakan untuk menyusun data yang relatif sedikit. Kalau yang frekuensi kelompok biasanya digunakan untuk menyusun data yang relatif banyak. Bagian yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi kelompok sebagai berikut. 1. Kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. 2. Batas bawah atau bisa disebut BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. 3. Batas atas atau bisa disebut BA, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk di setiap kelas interval. Tabel distribusi frekuensi kelompok yang keempat adalah tepi bawah yaitu bisa disebut TB, yaitu BB dikurang 0,5. Yang kelima, tepi atas atau bisa disebut TA, yaitu BA ditambah 0,5. Yang keenam, titik tengah atau bisa disebut XY, yaitu BA tambah BB per 2. Yang ketujuh, panjang kelas, yaitu selisih antara tepi bawah dan tepi atas. Tepi atas kelas TA dikurang TB terdapat pada tabel distribusi frekuensi kelompok sebagai berikut. Histogram. Histogram merupakan diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Nilai data yang diletakkan pada sumbu mendatar dan frekuensi diletakkan pada sumbu tegak. Nilai data pada histogram dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. 1. Kelas-kelas interval diletakkan di tengah-tengah bagian bawah batang. 2. Tepi-tepi kelas diletakkan di tepi-tepi bagian bawah batang. Poligon. Poligon adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Contoh soalan pertama, hasil penelitian data jiwa sensus yang dilakukan di sebuah kompleks perumahan diperhatikan pada tabel berikut. Banyak penghuni per rumah 1345578, banyak rumah frekuensi 535, 50, 90, 45, 20, 15, 10. Berarti histogram dan poligon frekuensinya. Penyelesaian diurutkan dari yang terkecil menjadi terbesar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. 1, 2 itu 40, 3, 4, 140, 5, 6, 65, dan 7, 8 itu 35. Ini adalah gambar dari tabel. Contoh soalan kedua, tabel di bawah menunjukkan nilai ulangan 80 orang siswa di suatu sekolah. Untuk histogram dan poligon frekuensinya. Penyelesaiannya sama kayak tadi, diurutin dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama adalah 31 sampai 40, yaitu frekuensi 2 yaitu di bawah 30,5, dan yang kedua 41 sampai 50 yaitu 40,5, dan 51 60 50,5, dan 61 sampai 70 60,5, dan 71 sampai 87,5, dan seterusnya. Dan ini histograma dan ini garis poligon frekuensinya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diri Statenine dari kelas 10-2 nomor absen 37 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang rata-rata data tunggal dan data kelompok. Yang pertama ada definisi. Rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata dikenal dengan istilah Mean dan dilambangkan dengan simbol X-bar. Lalu ada rumus rata-rata data tunggal. X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N, dengan X1 adalah datanya dan N adalah banyak data. Atau disingkat yaitu sigma atau penjumlahan antara X1 sampai banyaknya N dibagi banyaknya data. Lalu ada rumus rata-rata data kelompok.
X bar sama dengan penjumlahan I sama dengan 1 sampai ke N, yaitu FI dikali XI, dibagi jumlah I sama dengan 1 sampai ke N FI. Lalu ada contoh soal 1. Hasil ulangan siswa adalah 50, 90, 73, 60, 57, 65, 55, 84, 66, 80. Berapakah rata-rata nilai ulangan siswa tersebut? Cara menjawabnya yaitu X bar sama dengan 50 ditambah 90 ditambah 73 ditambah 60 ditambah 57 ditambah 65 ditambah 55 ditambah 84 ditambah 66 ditambah 80 dibagi banyaknya data yaitu 10, menghasilkan 680 dibagi 10 yaitu 68. Lalu ada contoh soal yang kedua. Berikut ini adalah tabel data ulangan. Hitunglah rata-rata ulangan pada tabel di samping. Untuk menjawabnya, kita memerlukan data XI dan FI dikali XI. Nah, untuk mencari XI, kita bisa menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yaitu 50 ditambah 54 dibagi 2, yaitu 52, 55 ditambah 59 dibagi 2, yaitu 57, begitu pun seterusnya. 62, 67, 72, dan 77. Dan untuk FI dikali XI, kita tinggal mengalihkan antara FI dan XI. 2 dikali 52 yaitu 104, 3 dikali 57 yaitu 171, begitu pun seterusnya. 496, 804, 432, dan 308. Lalu setelah mendapatkan data FI dan FI dikali XI, kita bisa menghitung jumlah rata-ratanya. Rumusnya adalah penjumlahan FI dikali XI dibagi penjumlahan FI. Penjumlahan F yaitu 35 dan penjumlahan FI dikali XI yaitu 2315. Maka bisa dimasukkan ke rumus yaitu 2315 dibagi 35 yaitu 66,14. Itu dia penjelasan materi rata-rata data tunggal dan data kelompok dari saya. Maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Sekian hasil dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalika Salia Nadif dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Jadi modus adalah modus merupakan nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus merupakan nilai data yang frekuensinya paling besar. Modus dilambangkan dengan MO. Rumus dari data kelompok modus adalah MO sama dengan TBMO ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Keterangannya adalah TBMO adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P sama dengan panjang kelas. Aku akan langsung menjelaskan contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada tabel yaitu yang ada nilai 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84, 85 sampai 89, 90 sampai 94. Frekuensinya ada 6, 11, 3, 20 dan 8. Jadi yang ditanya adalah modus dari data di atas adalah. Jadi di sini kita nyari tahu dulu modus yang paling besar tuh berapa. Karena di sini yang paling besar adalah 20, kita bakalan make yang 85 sampai 89. Jadi di sini diketahuinya adalah TBMO 85 dikurang 0,5 sama dengan 84,5. D1-nya adalah 20 kurang 3, kurang yang dikurang sama yang atasnya, yang sebelumnya. Jadi 20 kurang 3 itu 17. Kalau yang D2, 20 kurang 8, 20 kurang frekuensi bawahnya. Jadi 12. P-nya itu P itu bisa yang mana aja. Jadi aku pakai yang paling atas yaitu jadinya 74,5 dikurang 69,5 sama dengan 5. Kita langsung ke data kelompoknya.
Jadi ini masih pakai rumus yang sebelumnya, itu MO sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Jadi di sini TBMO-nya kan tinggal ditaruh-taruh aja. TBMO-nya 84,5 ditambah 17 per 17 ditambah 12 dikali 5. Di sini 17 ditambah 12 ya dijumlah dulu jadi 29. Terus habis itu 17 kali 5-nya dijumlah jadi hasilnya 85. Jadi 84,5 ditambah 85 per 29. 85 dibagi 29 itu 2,9. Jadi 85,5 ditambah 2,9 sama dengan 88,4. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada tinggi badan siswa yaitu ada 150 sampai 154, 155 sampai 159, 160 sampai 164, 165 sampai 169, 170 sampai 174, 175 sampai 179. Frekuensinya ada 4, 6, 9, 12, 14, dan 7. Yang ditanya adalah modus dari data tinggi badan di tabel adalah, jadi di sini diketahuinya TBMO-nya 165 dikurang 0,5 sama dengan 164,5. Oh iya, ini di sini modusnya adalah yang 12 itu, yang frekuensinya paling gede. Jadi di sini TBMO-nya 164,5. Habis itu D1-nya 12 dikurang 9 sama dengan 3, D2-nya sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. P-nya boleh pakai yang mana aja. Aku pakai yang paling atas, 154,5 dikurang 145,5 sama dengan 9. Langsung ke data kelompok ya. Masih rumus yang sebelumnya itu TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Jadi di sini tinggal ditaruh-taruhin aja karena udah ketemu semuanya. Jadi 164,5 ditambah 3 per 3 ditambah 8 dikali 9. 3 tambah 8-nya dijumlahin dulu sama dengan 11. Terus habis itu 3 kali 9-nya. 3 kali 9 sama dengan 27. 27 bagi 11 sama dengan 2,45. Jadi dijumlah 164,5 ditambah 2,45 sama dengan 166,95. Sekian penjelasan modus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Perde, kelas 10-2, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media. Definisi dari median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median dilambangkan dengan Me. Di sini ada rumus median dari data tunggal. Rumus median data tunggal itu ada 2, data ganjil. Median sama dengan XN plus 1 per 2. Median data genap, rumusnya median sama dengan 1 per 2 XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Keterangannya, X sama dengan data umum dan E sama dengan data banyak. Lanjut ke median data kelompok. Rumusnya, Me sama dengan TBME plus 1 per 2 N min F per frekuensi median kali P. Keterangannya, TBME sama dengan tepi bawah kelas median,
N sama dengan banyak data, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi median, P sama dengan panjang kelas. Jadi di sini kita lanjut ke soal pertama. Median dari data kelompok pada tabel di bawahnya adalah, pertama-tama taruh rumusnya terlebih dahulu. Lalu, tulis di bawahnya, M sama dengan 64,5 plus 50 kurang 56 per 35 kali 5. Di bawahnya lagi, M sama dengan 64,5 plus 50 kurang 56 menjadi 24, dan 35 bagi 5 menjadi 7. Jadi 24 per 7. M sama dengan 64,928 itu dibulatkan jadi hasilnya 67,93. Oke, lanjut pada soal contoh kedua. Median pada tabel adalah, pertama-tama sama seperti tadi, taruh rumusnya di atas terlebih dahulu. Lalu kita tulis M 41,5 plus 100 min 30 per 100 kali 6. Di bawahnya lagi 41,5 plus 100 kurang 30 menjadi 70. Jadi 70 per 100 kali 6. 41,5 plus, jadi hasil tadi 42 per 10. Lalu di bawahnya lagi, M sama dengan 41,5 plus 4,2. Hasilnya menjadi 45,7. Sekian materi median dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materinya dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang kuartil. Jadi apa itu kuartil? Kuartil itu adalah istilah statistik yang menggambarkan pembagian pengamatan menjadi 4 interval yang ditentukan nilainya berdasarkan nilai data. Jadi kuartil itu ada rumusnya itu ada 2, itu rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Itu rumus data tunggal itu ada ganjil sama genap. Yang ganjil itu Q1 sama dengan X1 per 4 dalam kurung N ditambah 1. Terus Q2 sama dengan X2 per 4 dalam kurung N tambah 1. Terus terusnya Q3 sama dengan X3 per 4 ditambah N tambah 1. Dan rumus genap itu Q1 sama dengan Q1 X1 per 4 dalam kurung N tambah 2. Terus Q2 sama dengan X1 per 4 dalam kurung 2N tambah 2. Terus Q3 sama dengan X1 per 4 dalam kurung 3N tambah 2. Dan rumus data kelompok itu ada QI sama dengan TBI ditambah dalam kurung I per 4N dikurang jumlah frekuensi sebelumnya FI dalam kurung per FI dikali P. Dan keterangannya itu Q1 QI itu sama dengan kuartil ke I atau dalam kurung I sama dengan 1, 2, 3. Terus TBI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I. N sama dengan jumlah semua frekuensi. Terus F I itu sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke 1 ke I. FI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I. P sama dengan panjang kelas. Jadi contoh soal 1 yaitu kuartil bawah dan kuartil atas dari data tunggal 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1 adalah titik-titik. Dan jawabannya adalah pertama-tama urutkan data dari kecil ke besar dan diperoleh 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Jika digambarkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Nah, 2 nya itu sama dengan Q1, 5 nya sama dengan Q2, dan 8 nya sama dengan Q3.
Nah, berdasarkan gambar di atas, diperoleh kuartil bawah sama dengan Q1 dalam kurung Q1 sama dengan 2, dan kuartil atas Q3 sama dengan 8. Terus contoh soal yang kedua yaitu kuartil bawah dan kuartil atas dari 10, 13, 12, 11, 14, 15, 17, 16, 12, 14, 12, 11 adalah titik-titik. Dan penyelesaian soalnya itu adalah urutkan dulu dari data terkecil ke yang terbesar dulu. Nah, jadi pas sudah diurutin itu adalah 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17. Nah, yang 11 sama 12 ini itu sama dengan Q1, dan 13 itu teman Q2, 15 tambah 16 itu teman Q3. Dan berdasarkan gambar atas diperoleh Q2 yang sama dengan 13, Q1 sama dengan 11 ditambah 12 per 2 sama dengan 11,5, dan Q3 sama dengan 15 ditambah 16 per 2 sama dengan 15,5. Dan contoh soal ketiga yaitu nilai kuartil bawah dari data pada tabel berikut adalah nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan frekuensinya itu 2, 6, 7, 10, 5, 4, 2. Dan penyelesaian soalnya itu jumlah frekuensi soal di atas adalah N sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 36. Dan 36 itu adalah genap. Selanjutnya hitung N per 2 atau 36 per 2 sama dengan 18, sama dengan genap juga. Kuartil bawah dihitung dengan cara di bawah ini. Q1 sama dengan Qn per 4 ditambah Q setelahnya per 2, dan terusnya lagi Q1 sama dengan X X 36 per 4 ditambah X sebelumnya per 2. Terus Q1 sama dengan X 9 ditambah X 10 per 2 sama dengan 6 tambah 6 per 2 sama dengan 6. Dan sekian soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Tarisaifa dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan desil data tunggal dan desil data kelompok. Definisinya itu adalah desil adalah membagi data menjadi 10 sama banyak. Di sini ada rumus desil data tunggal. Letak DI sama dengan XI N tambah 1 per 10. Keterangannya itu D itu desil ke I, N sama dengan banyak data, X data umum. Bilangan aslinya itu XI N tambah 1 per 10. Di sini ada interpolasi linear. DK sama dengan XK tambah D, XK tambah 1 sama dengan dikurang SK. Di sini ada desil data kelompok. DI sama dengan TB tambah I per 10N dikurang sigma VDI per FDI kali panjang. Keterangannya itu N sama dengan banyak data, TB tepi bawah kelas desil, sigma FDI jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FDI frekuensi kelas ke I, P panjang interval kelas. Soal pertama, data tunggal. Diberikan data sebagai berikut. Tentukan A nilai desil ke-5, B nilai desil ke-9. Dari angka tersebut kita urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini DI-nya itu adalah 5. 11 tambah 1 per 10 sama dengan X5. 12-nya itu dari 11 tambah 1, 10-nya turunan lagi. 60 ini dari 12 kali 5 sama dengan X6. X6 itu adalah 60. Lanjut kita nyari nilai desil ke 9. I-nya itu 9. 11 tambah 1 12. 12 kali 9 108 dibagi 10 jadi 10,8. Karena hasilnya koma, kita pakai rumus X10 tambah 0,8 X11 kurang X10. X10 nya itu adalah 76. 76 tambah 0,8 88 kurang 76. Lanjut 76 tambah 0,8 88 kurang 76 sama dengan 12. 12 dikali 0,8 tambah 76 sama dengan 85,6. Lanjut ke soal kedua, data kelompok. Kita cari DI sama dengan 1 sama dengan I per 10N. I nya itu 5.
5 per 10 kali 40 sama dengan 20. TB nya itu 51 kurang 0,5 sama dengan 50,5. Sigma FD nya itu 9. FD nya itu sama dengan 16. P nya itu adalah 5. Lanjut ke rumusnya, DI sama dengan TB tambah I per 10 N kurang sigma FDI per FDI kali panjang. D5 sama dengan 50,5 ditambah 20 kurang 9 per 16 dikali 5 sama dengan 50,5 tambah 11 per 16 kali 5 sama dengan 50,5 tambah 55 per 16 sama dengan 50,5 tambah 3,4375 sama dengan 53.9375. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Marania dari kelompok 4 kelas kedua. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang presentium. Nah, presentium itu apa sih? Presentium adalah membagi data menjadi 100 sama banyak. Nah, presentium ini juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu presentium data tunggal dan presentium data kelompok. Rumus data tunggal adalah PI sama dengan XI buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. Keterangannya adalah PI presentil ke I, dan ini adalah angka atau nilai presentil yang dicari, lalu N adalah banyak data, dan X adalah data umum ke I. Rumus presentil data kelompok adalah PI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 100 dikali N dikurang sigma FIPI per FPI tutup kurung dikali P. Keterangannya adalah I adalah nilai presentil dicari, lalu N banyaknya data, TB atau tepi bawah kelas presentil, sigma FPI adalah jumlah frekuensi sebelum kelas presentil ke I, dan FPI adalah frekuensi kelas presentil ke I, dan P adalah panjang interval kelas. Misal sudah paham, kita lanjut ke contoh soal pertama. Di sini ada nilai presentil ke-70 dari data 3, 5, 12, 38, 4, 8, 5, 9, 7, 10 adalah. Nah, kalau kayak gini kita harus mengurutkan datanya dulu, angkanya dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Jadinya 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 12. Kita juga harus hitung banyaknya data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kita masukin ke rumus nih. Rumusnya ini kan kalau kayak gini nih contoh soal data tunggal ya guys. Di PI sama dengan XI buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. Kita masukin, kita akan nyari nilai presentil ke-70. Jadinya P70 sama dengan X70 buka kurung 11 tambah 1 tutup kurung per 100. Nah, kita hitung dalam kurungnya dulu ya. Jadi 11 tambah 1 itu 12. Jadi X70 dikali 12 per 100 sama dengan X840 per 100. Ini kan jadi dibagi ya, 840 dibagi 100 sama dengan X8,4. Nah, kalau kayak gini, kalau koma-koma nih, kita harus pakai rumus interpolar. Jadi ini tuh dipisah, jadi X8 ditambah 0,4 buka kurung X9 dikurang X8. Nah, sama dengan di sini X8 ini angka berapa nih? 8 ditambah 0,4 buka kurung X9 itu nilainya 9 dikurang X8 itu nilainya 8. Kurung. Jadi kita ngerjain yang di dalam kurung dulu ya. 9 kurung 8 itu 1. Jadi 8 ditambah 0,4 dikali 1. 0,4 dikali 1 hasilnya tetap sama ya guys, 6,4. Jadi 8 tambah 0,4 sama dengan 8,4. Lanjut ke soal kedua. Tentukan nilai presentil ke-80. Nah, kalau ada tabelnya kayak gini, biasanya ini presentil data kelompok ya guys. Di sini ada nilai 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59 dan seterusnya. Di sebelahnya ada frekuensinya, lalu kita harus hitung sigmanya atau banyaknya datanya. Jadi 6 tambah 3, 9, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 16, 34, 34 tambah 18, 52, 52 tambah 15, 67, 67 tambah 13, 80. Jadi banyaknya data adalah 80. Kita juga harus nyarinya dulu nih, PI sama dengan
I per 100 dikali N. Kita masukin I-nya ini diubah jadi persentase yang kita cari. Ininya P80 sama dengan 80 per 100 dikali 80. N-nya ini banyaknya data, 80 kan tadi datanya. Jadi hasilnya adalah 64. Terus kalau 64 berarti kita pilih ini nih, kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas ke-6. Kita hitung TB-nya, jadinya 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Nah, sigma F80 P80 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas presentilan, jadi 52. Terus ada FP80 atau frekuensi dari kelas presentilan ini adalah 15. Panjang interval kelasnya adalah 5. Nah, kalau gitu kita lanjut masukin ke rumusnya. Rumus data kelompok itu PI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 100 dikali N dikurang sigma FPI per FPI tutup kurung dikali P. Kita masukin jadinya P80 sama dengan 64,5 ditambah buka kurung 64 dikurang 52 per 15 tutup kurung dikali 5. Kita hitungnya dalam kurungnya dulu ya, berarti 64. Jadinya 64 dikurang 52 itu 12. Lalu kita tulis 64,5 ditambah buka kurung 12 per 15 tutup kurung dikali 5. Kita hitung dalam kurung dulu, berarti 12 dikali 5 ya. Jadi 60. Jadi 64,5 ditambah buka kurung 60 per 15 tutup kurung. Kita hitung dalam kurungnya dulu, berarti 60 dibagi 15 itu adalah 4. Jadi 64,5 tambah 4 adalah 68,5. Nah, itu dia penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelia Renata Afriani dari kelas 2, absen 48. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari simpangan baku. Oke, lanjut kita masuk ke pengertian dari simpangan baku dan ragam. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Sedangkan ragam atau yang dikenal dengan istilah variansi adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Ragam dilambangkan dengan S kuadrat. Rumus ragam adalah S kuadrat sama dengan kuadrat dari simpangan baku. Masuk ke rumus simpangan baku. Rumus simpangan baku data kelompok adalah S sama dengan akar pangkat sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X bar. Tutup kurung pangkat 2 per N. Keterangannya Fi sama dengan frekuensi kelompok, Xi sama dengan nilai tengah X ke I, X sama dengan nilai rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Sedangkan rumus simpangan baku data tunggal yaitu S sama dengan akar pangkat sigma dalam kurung Xi dikurang X bar, tutup kurung pangkat 2 per N. Keterangannya di sini Xi sama dengan nilai X ke I, X sama dengan nilai rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Simpangan baku dan ragam dari 4, 11, 13, 5, 12, dan 13 adalah, di sini kita bikin tabelnya dulu, yaitu Xi-nya itu kita masukkan nilai soalnya tadi 4, 11, 13, 5, 12, dan 13. Nah, di sini Xi dikurang X bar. X bar itu sama dengan rata-rata atau mean. Jadi di sini kita nyari rata-ratanya dulu, yaitu 4 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 3 per N atau 6. Sama dengan 48 dibagi 6 sama dengan 8. Berarti di sini 4 dikurang 8 sama dengan min 4, 11 dikurang 8 sama dengan 3, 13 dikurang 8 sama dengan 5, 5 dikurang 8 sama dengan negatif 3, 12 dikurang 8 sama dengan 4, 13 dikurang 8 sama dengan 5. Lalu hasil dari Xi dikurang X bar itu kita kuadratkan. Jadi negatif 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 25, negatif 3 kuadrat sama dengan 9,
4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian ini kita totalkan. 16 ditambah 9 ditambah 25 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan 90. Lanjut masuk ke rumus data tunggal. Karena ini data tunggal. S sama dengan akar pangkat sigma dalam kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 per N. Kita masukkan di sini XI dikurang X bar pangkat 2, tadi jumlahnya sama dengan 90 per 6. Sama dengan akar pangkat 15. Sama dengan 3,87. Kemudian mencari ragamnya, S pangkat 2 sama dengan kuadrat dari simpangan baku. Nah, karena di sini kuadrat dari simpangan baku, jadinya kita mengambil akar pangkat yang 15 ini. Jadinya S kuadrat sama dengan dalam kurung akar pangkat 15 tutup kurung pangkat 2. Ini akar pangkat sama kuadratnya ini bisa kita coret. Jadinya 15. Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan simpangan baku dan ragam dari tabel berikut. Oke, jadi langsung aja kita ke penyelesaiannya. Di sini kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Jadi cara mencari X ini yaitu 63 ditambah 67 dibagi 2. Jadi rata-ratanya. Meannya. Oke, di sini udah dapat hasilnya 65, kemudian kelas kedua 68 ditambah 72 dibagi 2 hasilnya 70 dan seterusnya. Kemudian F dikali XI. 65 dikali 3 sama dengan 195, 70 dikali 2 sama dengan 140, 75 dikali 7 sama dengan 525, dan seterusnya. Kemudian bikin lagi XI dikurang X bar. Jadi untuk mencari X barnya, kita menggunakan rumus sigma FI kali XI per FI. Di sini kita ketahui jumlah F dikali XI adalah 1530. Berarti 1530 dibagi FI-nya di sini udah ketahuan ya, 20. Jadi 1530 dibagi 20 sama dengan 76,5. Kemudian XI dikurang X bar. 45 dikurang 76,5 sama dengan negatif 11,5. 70 dikurang 76,5 sama dengan negatif 6,5. 75 dikurang 76,5 sama dengan negatif 1,5. 80 dikurang 76,5 sama dengan 3,5. 85 dikurang 76,5 sama dengan 8,5. 90 dikurang 76,5 sama dengan 13,5. Ini kemudian kita mencari kuadrat dari XI dikurang X bar. Kuadrat dari negatif 11,5 adalah 132,25. Kuadrat dari negatif 6,5 sama dengan 42,25. Dan seterusnya. Kemudian kita mencari F dikali kuadrat dari XI dikurang X bar. Jadi 132,25 dikali 3 sama dengan 396,75. 42,25 dikali 2 sama dengan 84,5. 2,25 dikali 7 sama dengan 15,75. 12,25 dikali 3 sama dengan 36,75. 72,25 dikali 4 sama dengan 289. 182,25 dikali 1 sama dengan 182,25. Kemudian kita tulis rumus simpangan bakunya. S sama dengan akar pangkat sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 per sigma F. S sama dengan 1005 per F-nya itu totalnya 20. Berarti S sama dengan akar pangkat 1005 per 20. S sama dengan 50
S sama dengan akar pangkat 50,25, S sama dengan 7,08. Kemudian kita mencari ragam ya. S kuadrat sama dengan kuadrat dari simpangan baku. S kuadrat sama dengan dalam kurung akar pangkat 50,25 tutup kurung pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 50,25 karena akar pangkatnya dan pangkat 2 ini bisa dicoret. Jadi kita temuin hasilnya 50,25 seperti itu. Segitu dulu penjelasan mengenai simpangan baku dan ragam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Filipi Mutiharyanto dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Pengertian peluang itu adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Selain peluang lolos di kampus impian, bisa peluang mendapatkan bola berwarna merah, peluang menang lomba, peluang turunnya hujan, dan masih banyak lagi. Rumus peluang suatu kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang kejadian A. NA itu peluang banyaknya kejadian A. NS itu banyaknya titik sampel. Nah, contoh soal pertama, sejumlah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan genap? Jawabannya NA sama dengan 3 karena bilangan genap di dadu ada 3, dan NS 6 karena seluruh sisi dadu ada 6. Nah, rumusnya PA sama dengan 3 per 6 sama dengan bisa dikecilkan dibagi 3 jadi 1/2. Jadi 1/2 peluang muncul mata dadu genap. Nah, contoh soal kedua, Wawan akan melakukan uji peluang pada 2 dadu yang dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah dadu angka 2 atau 8? Jawabannya kemungkinan muncul angka 2 di dadu itu 1, angka 8, 2 dan 6, 3 dan 5, 4 dan 4, 5 dan 3, 6 dan 2. Peluang munculnya 2, P2 sama dengan 1/36. Peluang munculnya 8, P8 sama dengan 5/36. Peluang munculnya angka 8 atau 2 sama dengan P2 tambah P8 sama dengan 1/36 tambah 5/36, jadinya 6/36. Dan bisa dikecilkan dibagi menjadi 6, dibagi 6 sama dengan 1/6. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan frekuensi harapan. Definisi dari frekuensi harapan atau bisa disebut expected frequency adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menggambarkan jumlah rata-rata atau frekuensi yang diharapkan dari kejadian tertentu dalam serangkaian percobaan atau peristiwa. Selanjutnya, rumus dari peluang kejadian. Rumus peluang kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS. Keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak kejadian A, dan NS banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Rumus frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan itu sama dengan FH sama dengan PA kali N. Keterangannya FH itu adalah frekuensi harapan dan PA itu peluang kejadian A dan N itu banyaknya percobaan. Contoh soal, pada percobaan mengatur sebuah dadu yang telah dilakukan sebanyak 60 kali, maka peluang akan muncul mata 2 adalah cara penyelesaian PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 1/6. Frekuensi harapan yang akan muncul mata 2 yaitu dengan P mata 2 kali banyak percobaan sama dengan 1/6 dikali 60 dan dicoret menjadi 10. Jadi frekuensi harapan yang akan muncul mata 2 adalah 10 kali. Contoh soal yang kedua, 3 mata uang logam yang bersama tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Cara penyelesaiannya, ruang sampel untuk pelemparan 3 mata uang logam adalah S, GGG, GGA,
GAG, AGG, AGA, GAA, AAA, AAG. Maka NS sama dengan 8. Untuk mencari nilai NS pada satu kali pelemparan 3 logam uang, yaitu dengan NS 2 pangkat 3 dengan N adalah jumlah mata uang logam atau jumlah pelemparan. Kejadian muncul dua mata sisi gambar dan satu sisi angka, yaitu NA sama dengan GGA, GAG, AGG. Maka NA sama dengan 3. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. Jadi peluang untuk memperoleh dua sisi gambar dan satu angka adalah 3/8. PA 3/8. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Poma Simartori Tonang, absen 1 dari kelompok 4. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang komplement kejadian. Definisi komplement kejadian: jika peluang suatu kejadian adalah PA, maka peluang komplement kejadian adion PA komplement atau PA absen. Rumusnya adalah PA komplement sama dengan 1 min PA. Setelah itu, contoh pertamanya adalah 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Penyelesaiannya: A. Kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya tidak lebih dari 4. Jadi A sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1. Setelah itu NA-nya adalah 6 angka mata dadu. Jadi jawabannya 6. Setelah itu NS-nya sama dengan 6 pangkat 2, karena duanya itu diambil dari lemparan 2 buah dadu. Berarti sama dengan kalau sederhanain jadi 36. Setelah itu PA sama dengan rumusnya PA sama dengan NA per NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Peluang munculnya meta dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Jadi kita hitung PA komplement sama dengan 1 min PA sama dengan 1 min 1/6 sama dengan 5/6. Setelah itu contoh kedua adalah sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Dari kantong diambil 2 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang yang terambil keduanya bukan bola berwarna putih. Penyelesaiannya: jumlah bolanya itu ada 4 ditambah 3 sama dengan 7. Setelah itu dari 7 bola diambil 2 bola sekaligus diperoleh. Berarti NS sama dengan 7 kombinasi dengan 2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 7 kurang 2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial. Setelah itu kita pecahkan, berarti 765 faktorial per 215 faktorial sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Setelah itu A. Kejadian yang terambil 2 bola berwarna putih. Berarti NA sama dengan 3 kombinasi dengan 2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 3 dikurang 2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3. Setelah itu PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/21 sama dengan 1/7. Setelah itu A komplement kejadian terambil keduanya bukan bola berwarna putih. Berarti PA komplement sama dengan 1 min PA sama dengan 1 min 1/7 sama dengan 6/7. Setelah itu jadi peluang terambil keduanya bukan bola berwarna putih adalah 6/7. Sekian, terima kasih.
telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.